Oke, sesuai janji, kita lanjutkan ke kasus keempat. Kasus keempat terjadi pada 21 April 2003, di mana seorang wanita bernama Amanda Mary Berry, yang beberapa hari lagi usianya masuk 17 tahun nih. Bukan wanita, remaja, masuk 17 tahun. Ternyata dia itu hilang. Kabar terakhir yang diketahui oleh kakak Amanda adalah dia ini lagi bersiap-siap pulang dari tempat kerjanya di hari pertama di Burger King. Tapi sejak itu Amanda nggak ada kabar lagi, dia nggak pernah sampai ke rumah. Dan karena udah 24 jam hilang, akhirnya pihak keluarga Amanda melaporkan kepada polisi atas kehilangan Amanda. Dan polisi memulai investigasi. Tapi kesimpulan awal polisi mengatakan kalau Amanda ini nggak hilang, dia itu cuma kabur dari rumah, mungkin ke rumah temennya atau ke rumah pacarnya, makanya dia nggak pulang-pulang. Nggak tahu nih kenapa polisi bisa menyimpulkan kayak gitu. Nah, pihak keluarga ini awalnya percaya nih dengan kata-kata polisi dan mereka pun menunggulah di rumah supaya Amanda ini pulang gitu. Tapi 1 minggu kemudian, Amanda ini nggak juga pulang ke rumah. Keberadaan Amanda masih belum diketahui. Tapi tiba-tiba, ibu Amanda ini mendapat panggilan telepon dari nomornya si Amanda. Nah, senang bukan kepalang dong. Seorang ibu yang kehilangan anaknya udah seminggu lebih, tiba-tiba dapat telepon dari nomor anaknya. Tapi pas diangkat, ternyata yang ngomong itu suara laki-laki yang nggak dikenali oleh ibu Amanda. Dan pria itu cuma ngomong, Amanda akan segera pulang. Lega mamanya dengar? Enggak dong pasti. Malah mama Amanda ini bingung, ini siapa? Tiba-tiba nelpon pakai nomor anak saya, nggak ada assalamualaikum, nggak ada bismillah, tiba-tiba langsung ngomong, Amanda akan segera pulang. Dan ibu Amanda ini coba nelpon balik, tapi nggak pernah diangkat lagi sama si orang yang nelpon pakai nomor Amanda tadi. Dan akhirnya, kehilangan Amanda ini bahkan sampai 10 tahun lamanya. Nggak juga ditemukan. Kebayang di mana orang tua Amanda, keluarganya 10 tahun hidup oleh bayang-bayang misteri di mana keberadaan Amanda. Tanpa titik terang, tanpa kejelasan, apakah Amanda ini masih hidup atau nggak ada yang tahu. Dan pencarian polisi pun tetap berjalan selama 10 tahun, tapi nggak pernah ada titik terang atau petunjuk. Tapi 10 tahun kemudian, pada 6 Mei tahun 2013, 911 mendapat panggilan telepon dari Amanda Mary Berry. Beneran Amanda nih yang nelpon 911 untuk minta bantuan. Kita dengar dulu rekamannya. Cleveland 911, you need... Hello, please. Help me, I'm Amanda Berry. You need police, fire, or ambulance. I need police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here, I'm free now. Okay, and what's your address? 2207 Seymour Avenue. 2207 Seymour. Looks like you're calling me from 2210. Huh? Looks like you're calling me from 2210. I can't hear you. It looks like you were calling me from 2210 Seymour. Yeah, I'm across the street, I'm using the phone. Okay, stay there with those neighbors. Talk to the police when they get there. Okay. Okay, talk to the police when they get there. Okay. Hello? Yeah, talk to the police when they get there. Okay, I'm gonna right now. We're going to send them as soon as we get a car open. No, I need them now before we get back. All right, we're sending them, okay? Okay, I mean, like, Who's the right guy? now. Who's the guy you're who's the guy who went out? His name is Ariel Castro. All right, how old is he? He's like 52. All right, and Steven, I'm Amanda Berry. I've been on the news for the last 10 years. okay, I got that With here. I already. Regina. And you said what was his name again? Ariel Castro. And is he white, black, or He's Hispanic? Hispanic. And what's he wearing? I don't know because he's not here right now. That's When why he I got left, away. when he left, what was he wearing? Sweetheart, it's a pity. What? Right, the police are on the way. Talk to them when they get there. Okay. I need. Okay. I told you they're on the way. Talk to them when they get there. Okay. All right. Okay. Thank you. Bye. Nah, jadi sebenarnya apa yang terjadi sama Amanda selama 10 tahun? Jadi, ceritanya Amanda ini pas pulang kerja dari Burger King itu, dia dibawa secara paksa oleh seorang pria 52 tahun bernama Ariel Castro. Dimana si Ariel Castro ini termasuk orang tua yang gila dan psikopat gitu guys. Dia punya banyak banget catatan kriminal, terutama kasus penganiayaan terhadap perempuan, dan KDRT pada istrinya, yang mana pada saat itu pihak pengadilan menjatuhkan hak asuh 4 orang anaknya kepada istrinya. Pastinya, kalau sama si Ariel mati anaknya. Nah, Amanda ini diculik pada tahun 2003, dimana 1 tahun sebelumnya, pada tahun 2002, si Ariel ini juga nyulik seorang gadis bernama Gina DeJesus. Dan pada tahun 2004, dia menculik seorang gadis lagi bernama Michelle Knight, di mana Michelle ini adalah teman dari anaknya sendiri. Dan gilanya, semua korban ini dimasukkan ke dalam basement, dikurung, diikat, dan di dalam sanalah para korban ini dianiaya, disakiti, dan diitukan. Dihancurkan mentalnya, dan salah satunya Amanda, bahkan selama 10 tahun lamanya. Kebayang nggak traumanya gimana? Dan gimana ceritanya, si Amanda ini berhasil kabur dari basement rumah si Ariel Castro itu, dan dia berlari keluar,
bertemu dengan seorang bocah 6 tahun yang lagi pakai HP pada saat itu, dan Amanda minta pinjam HP si anak ini, dikasih, dan dia pun langsung nelpon 911 untuk menjelaskan situasinya dan minta bantuan. Seperti yang kita dengar barusan. Nah, berkat panggilan dari Amanda, polisi langsung datang ke TKP, ke rumah kediaman Ariel Castro, tepat waktu sebelum si Ariel ini balik ke rumah. Dan polisi kaget pastinya karena mereka menemukan 2 orang lainnya yang masuk surat kabar, masuk daftar pencarian orang selama 10 tahun lamanya di satu tempat. Ketemu di satu tempat. Nah, salah satu korban, Michelle Knight, ketika melihat polisi datang, dia tuh langsung berlari dan memeluk polisi itu sambil nangis sesenggukan, dan dia mengatakan, "Kalian menyelamatkanku." Ya, mungkin pada saat itu Michelle nggak tahu kalau berkat keberanian Amanda lah polisi bisa sampai ke TKP. Nah, para korban langsung dilarikan ke Metro Health Medical Center untuk penanganan medis karena mental mereka udah hancur banget pada saat itu. Sementara Ariel Castro ditangkap beberapa minggu kemudian karena mungkin dia sadar nih polisi udah tahu kediaman dia, akhirnya dia kabur. Ariel Castro dikenakan denda 8 juta US dollar dan hukuman penjara selama 1000 tahun. Wow. Ya kita anggap aja lah hukuman itu penjara seumur hidup, karena nggak mungkin dia bisa hidup sampai 1000 tahun. Nah, sebenarnya kisah kejahatan Ariel Castro ini panjang banget ceritanya guys. Kita bisa tahu dari masa lalunya, gimana pernikahannya dengan istrinya, kasus dengan istrinya, dan sampai dia ini nyulik si Amanda. Panjang banget kisahnya. Mungkin bisa jadi satu video sendiri. Dan kalau misalnya kalian tertarik, bisa komen di bawah. Mungkin aku bakal research tentang Ariel Castro, dan kalau menarik kita bakal angkat satu video tentang kejahatannya si Ariel Castro ini. Dan bersyukur ya kasus ini berakhir bahagia, semua korban diselamatkan dan kembali ke keluarganya masing-masing dan bisa melanjutkan kehidupannya, sementara Ariel membusuk di penjara. Next, kita pergi ke tahun 2004, di mana ada kasus yang menimpa seorang wanita bernama Lindsay Nicole Blanchett. Dan kalau misalnya kalian udah pernah nonton 911 sebelumnya tentang kasus Otis Sanchez yang makan bayinya sendiri, di sini, kalau kalian belum nonton, habis ini tontonlah di sini. Nah, kasus Lindsay ini kayak Otis Sanchez itu, dia bunuh anaknya sendiri, di mana dia ini punya anak 2 orang bernama Caleb berusia 11 tahun, dan adiknya Cadence berusia 9 tahun. Nah, Nicole ini merawat 2 anaknya sendirian karena dia itu udah cerai dengan suaminya yang bernama Clint Blanchett sejak 2 tahun lalu, yaitu pada tahun 2002. Nah, Clint ini kerja di daerah Wellington, kota yang sama dengan domisilinya Nicole dan anak-anaknya. Nah, sebenarnya Clint ini juga mengirimkan uang kepada Nicole untuk biaya kehidupan dia dan anak-anaknya, ya untuk nambah-nambah kebutuhan rumah tangga lah, karena Clint ini tahu Nicole ini, aku nggak tahu ya, dia punya pekerjaan tapi gajinya kecil atau bahkan dia nggak punya kerja sama sekali. Pokoknya kehidupan Nicole ini, ekonomi itu sulit banget untuk membesarkan 2 anaknya ini. Nah, sebenarnya Clint dan Nicole ini udah mencoba untuk rujuk, mencoba untuk baikan PDKT lagi biar mereka ya harmonis lagi lah kehidupannya walaupun udah cerai, tapi si Nicole ini kayak berusaha keras untuk menolak Clint dari kehidupannya. Nggak tahu kenapa Nicole ini sebenci itu sama si Clint. Nah, pada tahun 2004, guys, mohon maaf aku mau ralat sedikit. Kejadian ini tahun 2014 dan si Nicole dengan Clint itu cerai di tahun 2012, dan di tahun 2014 inilah yang menjadi titik terendah dari kehidupan Nicole. Dimana pada saat itu dia harus membayar tagihan rumah, air, listrik, sementara dia itu nggak punya keuangan yang cukup. Bahkan dia nggak bisa ngasih anak-anaknya hadiah Natal untuk kesekian kalinya. Dan kondisi keuangan inilah yang membuat Lindsay ini stres dan depresi berat. Nah, Clint, suaminya ini sebenarnya tahu kalau si Nicole ini udah mulai stres dan depresi gitu. Dia juga udah sering nyuruh si Lindsay ini untuk ke psikiater, ngecek kondisi kesehatannya, tapi si Nicole ini nggak pernah mau. Dan pada bulan Desember tahun 2014, si Nicole ini mulai pergi ke gereja dan terobsesi dengan ayat-ayat dari kitab Kejadian, The Book of Genesis. Tapi Lindsay ini nggak tahu dan sempat ragu dengan ayat-ayat itu, apakah ayat itu diciptakan oleh Tuhan atau iblis. Apakah ayat-ayat itu perkataan Tuhan atau perkataan iblis? Nah, mungkin karena ada salah dalam memahami maksud dari kitab itu, Lindsay ini mulai percaya bahwa teroris yang meledakkan gedung WTC pada saat kejadian 9/11 itu adalah utusan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran di masa depan. Nah, sejak itu dia makin halu, dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan, dan selalu paranoid, dan memikirkan cara menyelamatkan anak-anaknya dari kehancuran di masa depan. Sampai akhirnya pada suatu malam, pada 14 Desember 2014, Lindsay mendengar Caleb, anak laki-lakinya yang berusia 11 tahun ini, lagi ngigau. Dan dalam tidurnya itu dia nyebut-nyebut nama ayahnya Clint. Kedengarannya nih lebih kurang kayak gini. Aku ingin sekali pergi dengan ayah dan bermain dengan teman-teman ayah. Nah, pada titik ini, Lindsay ini mulai berpikiran kalau Clint ini akan mengambil anak-anaknya dan akan melenyapkan nyawa Lindsay. Dan malam itu, Nicole pergi ke kamar anaknya dengan membawa sebuah pisau dapur dan menusuk dada Caleb berulang kali, lalu memukul kepalanya dengan batu sampai Caleb ini
tewas. Nah, pada saat si Nicole ini menyakiti si Caleb, Cadence ini mendengar dari suara tangisan dan teriakan Caleb yang minta ampun, minta mohon sama ibunya supaya berhenti. Dan Cadence ini lari ke kamar si Caleb dan menyaksikan sendiri ibunya yang sedang membunuh kakaknya. Cadence juga nangis-nangis minta tolong supaya ibunya berhenti menyakiti kakaknya, tapi Lindsay ini kayak orang kesetanan, dia kayak nggak dengar apa-apa, dia tetap aja nusuk-nusuk dada Caleb berkali-kali. Dan setelah Caleb nggak bernyawa, dalam tangisnya Cadence ini mendengar ibunya ngomong sama dia, di mana Nicole mengatakan, ini cara supaya Caleb selamat dari kehidupan yang akan menghancurkannya di masa depan. Dan ibu melakukan ini agar Caleb tetap aman di surga. Dan setelah Caleb menghembuskan nafas terakhirnya, Lindsay Nicole menelpon 911 untuk membuat pengakuan. Kita dengar rekamannya. Center 911. Hi, this is Nicole Blanchett. I just stabbed my son. I'm sorry? I just stabbed my son. I thought somebody was coming in to get us. Okay, where are you at? I'm at 902 West 7th. Is he still conscious? No. And that's West 7th and Wellington? Yeah. Where'd you stab him at? In the chest. Several times I thought somebody was coming in. How you keep... Clint has done nothing but threaten me and... And you said your name's Nicole? Yes. Hey, Nicole, phone number for your area code first? That's a 911 number, I don't know isn't what it is. It is just on 911. Okay. Hold on line for me. God, what the fuck is... Ooh. I'm never gonna get out of this house. Never. I'm gonna have to live with that. Oh, God. What? Why? I was drunk. Because I thought I was saving him from the pain that was coming. Nicole, you still there? Yes. Okay. Is he breathing? I can feel his heartbeat barely. Okay. How old is he? PD and rounds. That's it. Okay, sorry. What is that? That's 10-4. Nicole, Yeah. I know you gave it to me. Spell your last name for me. BLANCTT. I'm Okay. having a nervous breakdown, and I went and stayed the night somewhere else with the kids last night, and they were, and I just felt like people were coming in to get us, and I was scared that. Okay, is your front door open, the porch light on? No, the porch light. Oh, hold on. Oh my God. 10-year-old male supposedly stabbed in the chest. Oh. Polisi pertama sampai di lokasi, dan pada saat itu mereka ngelihat kalau rumah si Lindsay ini gelap total, karena jam tidur kan. Dan ketika polisi masuk, mereka pertama kali ngelihat Cadence ini lagi duduk sambil nangis, dan ketika polisi sampai di kamar Caleb, mereka melihat si Nicole ini lagi duduk termenung di samping jasad Caleb yang udah bersimbah darah. Polisi dengan terenyuh melihat kondisi TKP pada saat itu, di mana seorang anak 11 tahun tergeletak nggak bernyawa karena dibunuh oleh ibunya sendiri. Dan ketika polisi nanya ke Nicole, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan ini? Lindsay dengan tenang menjawab, dia selama ini hidup seperti anjing. Aku tak bisa merawatnya, dan ini adalah cara supaya dia bisa selamat dan menjauhkan dia dari orang-orang jahat yang akan mengambilnya dariku. Akhirnya Lindsay ditangkap dan pengadilan menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara atas kejahatannya, dan Cadence dikembalikan kepada ayahnya, Clint Blanchett, dan tinggal bersama ayahnya untuk seterusnya. Miris sih. Next. Dan kasus terakhir, kasus ke-6, terjadi pada 25 Maret tahun 2021, tahun kemarin nih,
di mana pasangan suami istri bernama Ryan dan Julie Eberly lagi naik mobil dan melewati Interstate 95 di Carolina Utara. Nah, mereka niat ini menuju ke sebuah pantai untuk merayakan pernikahan mereka yang ke-7 tahun. Tapi saat lagi tenang-tenang nyetir, satu mobil sedan berwarna abu-abu Malibu, melaju dan jalan beriringan dengan mobil mereka. Nah, nggak tahu ada masalah atau dendam apa nih. Tiba-tiba mobil sedan abu-abu itu buka kaca jendela, lalu menembak Ryan dan Julie tanpa alasan dan langsung tancap gas kabur gitu aja. Nah, Ryan pastinya yang dalam keadaan panik langsung banting setir supaya mobilnya menepi, dan pada saat itu Ryan baik-baik aja. Tapi pas dia sadar istrinya Julie itu tertembak dan berdarah-darah, Ryan langsung nelpon 911 untuk minta bantuan polisi segera datang. Kita dengar dulu rekamannya. I don't know, I'm along 95 South. I can't see an exit on mile marker. Some guy just shot into my car, my wife's here. Okay, sir, I can't. You said somebody shot into your car? Shot into my car, yes. My wife is shot. She's bleeding badly. I need Okay, help now. listen to me. I need you to take a breath, okay? I'm showing you're at mile marker 22 in the southbound lane. Are you southbound lane? Southbound lane, please hurry. Okay, what is your name, sir? Ryan Eberly. Okay, what is your phone number in case we get disconnected, Ryan? Okay, where is your wife shot at? She's shot in the hip. I'm trying to stop the bleeding. Okay, do you have a clean, dry cloth? I don't want to put. Hang on. Can you still hear me? Yes, I can still hear you. How old is your wife? Yes, I have a clean. Okay, yes, I can hear you. How old is your wife? She's not responsive. Should I lay her down or How old is she? what? How old is your wife? She's 47. Okay, is she breathing? Yes, she's breathing, but very labored. Okay, is she conscious? Here. Is she No, conscious? she's not conscious. She's Okay. breathing. Please hurry. Okay, listen to me. We need to get her flat on her back, okay? Is there any way that you can get her out of the car? Yes, I Can you do that for me? stay with me, Tony. Have you got that applying yes, pressure? I'm Okay, applying pressure to her wound, yes. okay. Listen to me, you're doing a really good job. I need you to try to stay under control, okay? You're doing a really good job and we've got help coming to you. Is she talking to you? Yeah. Sir? Okay, listen to me. Listen to me. Is her chest rising and falling? Julie, please. Please, honey. Sir? Is her chest rising and falling? Yes, she's taking very, very shallow labored breaths. Keep breathing, Julie. Keep breathing. No, he's saying they're passing him. Julie, keep breathing. Honey, breathe. Breathe, Julie. Is she conscious? No, she's not conscious. Okay. Keep breathing. Keep breathing, Julie. Very, very slow and labored. Oh my God. Listen to me. You're going to do chest compressions until somebody gets there. Do you know how to do CPR? Yes, just above her Okay. sternum. How many? How many in a row? As many as you can in a row. Keep going. Just count them out loud for me. Hurry up! Okay, they're coming just as fast as they can. Keep counting out loud the CPR number. Can you count out loud for me so I can keep up with you? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Julie, come on! Okay, sir, you're doing a good job. Keep going, sir. You guys gotta hurry! They're coming just as fast as they can. I need you to continue CPR, sir. Nah, polisi membutuhkan waktu 10 menit sampai akhirnya tiba di TKP. Julie langsung dilarikan ke rumah sakit, tapi sayangnya dia meninggal dunia di perjalanan karena terlalu banyak darah yang mengucur dari tubuhnya.
Dan berdasarkan kesaksian Ryan dan rekaman CCTV di daerah itu, polisi akhirnya menemukan pelaku penembakan Julie di hari ke-7 pencarian. Pelakunya adalah Floyd DeJown, di mana dia ini sempat merubah penampilan mobilnya setelah insiden penembakan Julie supaya nggak kelacak sama polisi. Tapi sayangnya polisi terlalu cerdas untuk dikibulin. Para polisi tetap bisa mendapatkan Floyd. Dikira GTA, habis nembak orang, habis bunuh orang, tar mobil terus bebas dari polisi. Gila lu. Nah sebelumnya si Floyd ini juga pernah kena kasus serupa, kasus penembakan juga, dan dia dihukum 3 tahun penjara tapi akhirnya bebas, dan sekarang terjadi lagi. Apakah sekarang hukumannya 3 tahun lagi? Tapi apa motif dia mengincar dan menembak mobil Ryan dan Julie ini masih nggak diketahui nih. Nggak dipublis infonya, aku nggak tahu. Apakah ada dendam sebelumnya, ataukah memang iseng aja main pistol nembakin orang? I don't know. So guys, itu dulu 6 kasus seram di Amerika Serikat di part 14 ini. Semoga kalian puas. Tapi tenang, masih ada part 15. Karena aku rasa 911 ini adalah konten yang nggak akan habis part-partnya. Karena kalian suka, aku juga suka dong. Tapi untuk minggu depan, kita jedakan dulu 911 part 15-nya. Aku udah siapin part 15, tapi kita bahas hal-hal lain dulu karena aku udah nyiapin beberapa topik-topik menarik yang bisa aku bahas dan aku rasa kalian juga bakal suka. Jadi sabar aja, 911 nggak akan habis. Dan terima kasih sekali lagi untuk Kak Santi Septiani yang konsisten untuk minta 911 part 14-nya. Ya, aku harap semoga ada pelajaran yang bisa kita petik dari pembahasan kasus-kasus yang 6 ini. Kalian para orang tua, para anak, wanita, pria, semuanya lah. Pokoknya berhati-hatilah di setiap kehidupan kalian, baca doa terus mana-mana. Dan jangan terlalu percaya sama orang-orang, karena kita nggak tahu siapa yang baik, siapa yang jahat. Jadi ya, itu. So, itu dulu video kita. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Dan kalau menarik, kita bakal angkap yang bernama Clean Blanchett. Rian pastinya dalam keadaan panik langsung banting. Ryan pastinya yang dalam keadaan di mana dia melenyapkan nyawa. Pelakunya adalah Floyd DeJown.